berjemaah, keutamaan dari berjemaah. Jadi ketika ada seseorang melakukan hal-hal yang dimakruhkan ketika berjemaah, maka orang tersebut tidak mendapatkan fadilah atau keutamaan dari salat berjemaah. Kecuali menurut Imam Romli, kecuali taswiyah. Jadi ketika ada orang melakukan hal-hal yang dimakruhkan dalam salat berjemaah, maka mengurangi fadilah atau keutamaan dari salat berjemaah kecuali taswiyah. Artinya ketika ada orang tidak taswiyah, tidak rapat, misal menurut Imam Romli, itu tetap mendapatkan fadilahnya berjemaah. Tarkut taswiyah yang pertama meninggalkan merapatkan atau meratakan shaf. Wal iktida'u bil fasik, juga makruh bermakmum kepada orang yang fasik. Fasik itu orang yang melakukan dosa besar ataupun melakukan dosa kecil secara terus-menerus, ataupun melakukan dosa kecil cuma tidak bertobat. Karena ketika ada orang melakukan dosa terus tidak bertobat, itu maka seterusnya dianggap berdosa, karena kita itu diharuskan segera melakukan tobat ketika melakukan maksiat. Cuma ini takrif dari sebagian ulama. Cuma yang wajib, yang dimaksud fasik adalah orang yang melakukan dosa besar ataupun melakukan dosa kecil secara terus-menerus, gitu. Sehingga ketika melakukan dosa kecil secara terus-menerus, kebaikannya itu dikalahkan oleh kejelekannya. Lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Tuh. Wabil mubtadi dan bermakmum kepada orang yang bid'ah. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah yang tidak menyebabkan kafir. Kalau bid'ah yang menyebabkan kafir itu bukan makruh lagi, tapi salatnya tidak sah karena bermakmum kepada orang kafir, gitu. Seperti orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, hari pembangkitan manusia. Jadi kan nanti manusia itu dibangkitkan. Nah, orang yang mengingkari adanya hari tersebut maka dikatakan bid'ah yang menyebabkan kafir. Jadi yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah yang tidak menyebabkan kafir, yakni orang yang meninggalkan apa yang dimaksud bid'ah di sini adalah al-mukhalif li ahli sunnati fil aqaid. Orang yang tidak sama dengan akidahnya orang ahli sunnah, maka dikatakan bid'ah yang seperti ini. Wa imamatuhuma, dan menjadi imamnya seseorang yang fasik dan bid'ah. Jadi bermakmum kepada orang yang fasik itu makruh, bermakmum kepada mubtadi itu makruh. Ya, orang yang fasik dan orang yang ahli bid'ah itu juga dimakruhkan menjadi imam. Jadi kita dimakruhkan, ya imamnya dimakruhkan menjadi imam. Wa imamatul muwaswasi, dan imamnya atau menjadi imamnya orang yang waswas. Jadi ketika ada orang yang waswas, maka dimakruhkan menjadi imam. Semisal waswas keluar angin atau waswas keluar air seni gitu, air kencing, maka dimakruhkan untuk menjadi imam. Termasuk juga dimakruhkan menjadi imam adalah orang yang tidak disukai oleh kebanyakan makmum. Jadi kalau ada orang itu tidak disukai oleh kebanyakan makmum dan alasan ketidaksukaannya itu adalah syar'i, seperti orang tersebut misalkan melakukan hal-hal yang tidak sesuai syariat sehingga dibenci oleh kebanyakan makmum, ya maka orang tersebut dimakruhkan untuk menjadi imam. Intinya orang yang tidak disukai kebanyakan makmum dikarenakan perkara yang memang menurut syara itu dibenarkan, ya maka itu dimakruhkan untuk menjadi imam.
Kemudian orang yang waman yukarriru harfan, dan orang yang mengulangi huruf seperti mengulangi waw kayak wa itu dikatakan wa. Misalkan wako wawa gitu. Jadi wawnya itu diulang-ulang. Maka dimakruhkan untuk menjadi imam. Kalau istilahnya dikatakan wa. Ada yang mengulangi fa dikatakan fa. Kalau mengulangi ta dikatakan tam. Kalau dha ya dikatakan dom dan seterusnya. Wallahinu, dan dimakruhkan orang yang keliru dengan keliruan yang tidak sampai merubah makna itu menjadi imam dimakruhkan, seperti alaminah dibaca rabbil alamini misal, atau alaminuh bisa baca seperti itu, maka makruh untuk menjadi imam karena keliru yang tidak sampai merubah makna. Kalau keliru yang sampai merubah makna nanti bukan makruh, malah sholatnya Fatihahnya itu wajib diulang, sholatnya tidak sah misalkan. Kalau kalau kelirunya itu sampai merubah makna. Wa muqaranatul ma'mumi al imama fima siwat harumi minal arkani, dan dimakruhkan makmum itu membersamai imam di dalam segala hal kecuali takbiratul ihram. Jadi semisal dalam rukun qauli makmum itu dimakruhkan membersamai makmum atau barengan dengan membersamai imam, barengan dengan imam, seperti rukuknya bersama. Artinya ketika imam rukuknya atau rukun-rukun yang lain, rukun fi'linya yang lain itu ketika melakukan itu berbarengan dengan imam, maka makruh. Yang sunnah itu at-takhalluf atau memberi jarak antara imam dan makmum. Cuma yang lebih utama sekiranya imam sampai pada sesuatu yang kepada rukun yang mau dilakukan seterusnya. Jadi semisal ada imam rukuk semisal terus mau ke i'tidal, maka makmum disunahkan berdiri ketika imam sudah sampai di i'tidal. Kalau untuk takbiratul ihram maka tidak apa-apa kalau takbiratul ihram itu berbarengan antara makmum dan imam. Cuma selain takbiratul ihram itu dimakruhkan. Termasuk juga rukun qauli. Misal ada makmum Fatihahnya barengan dengan imam. Itu dimakruhkan juga, baik salat sirri ataupun salat jahri. Baik salat jahri atau salat sirri itu dimakruhkan berbarengan antara imam dan makmum. Intinya di dalam setiap qaul atau fi'lun di dalam salat dimakruhkan berbarengan antara makmum dan imam kecuali takbiratul ihram. Wa infiraduhu anis shafi, dan membuat shaf